Pembahasan mengenai apakah bangsa barbar dapat dibenarkan sebagai Ya'juj dan Ma'juj memerlukan penjelasan yang sangat panjang, runtut, dan hati-hati. Karena isu ini seringkali bercampur antara persepsi sejarah manusia, penilaian budaya suatu peradaban terhadap peradaban lain, serta pemahaman keagamaan yang bersumber dari wahyu. Dalam Islam, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah simbol mitologis, bukan pula sekadar kiasan, melainkan bagian dari realitas sejarah dan masa depan manusia yang keberadaannya ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis. Namun, Islam juga tidak memberikan ruang untuk penyederhanaan yang tergesa-gesa dengan menyamakan mereka dengan bangsa tertentu yang pernah dicap sebagai barbar oleh peradaban lain. Sejak awal sejarah manusia, istilah barbar selalu lahir dari sudut pandang kekuasaan. Bangsa yang merasa dirinya maju, tertata, dan berbudaya akan cenderung memberi label kasar kepada bangsa lain yang tidak mengikuti sistem hidup mereka. Bangsa Romawi menyebut banyak suku di luar wilayah mereka sebagai barbar, bukan karena bangsa-bangsa itu bukan manusia beradab, melainkan karena mereka tidak tunduk pada hukum, bahasa, dan tatanan Romawi. Dari sini dapat dipahami bahwa istilah barbar bukan identitas hakiki, melainkan penilaian subjektif yang berubah sesuai waktu dan kepentingan. Ketika konsep ini disandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, maka persoalannya menjadi lebih rumit, karena Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam bukan sekadar bangsa yang dianggap liar, melainkan kelompok manusia dengan karakter kerusakan yang melampaui kebiasaan konflik antar bangsa. Al-Quran menceritakan kisah Dzulkarnain sebagai bagian penting dari narasi Ya'juj dan Ma'juj. Dzulkarnain digambarkan sebagai hamba Allah yang diberi kekuasaan luas dan kemampuan untuk menjelajah berbagai penjuru bumi. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup di antara dua penghalang alam. Kaum ini mengeluhkan gangguan Ya'juj dan Ma'juj yang terus-menerus merusak kehidupan mereka. Kerusakan ini tidak dijelaskan secara detail dalam bentuk teknis peperangan, tetapi ditekankan sebagai kerusakan besar yang mengancam keberlangsungan hidup. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar musuh politik, melainkan ancaman eksistensial bagi masyarakat yang terdampak. Dzulkarnain kemudian membangun sebuah dinding besar dari besi yang disatukan dengan tembaga cair. Dinding ini bukan hasil kecerdasan manusia semata, tetapi dibangun dengan pertolongan dan izin Allah. Al-Quran menegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjat atau melubangi dinding tersebut. Ini memberikan dua pelajaran penting. Pertama, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia fisik yang terikat oleh hukum alam. Kedua, kekuatan mereka sebesar apapun tetap berada di bawah kehendak Allah. Jika mereka disamakan dengan bangsa barbar tertentu, maka dinding ini seharusnya sudah lama runtuh oleh perkembangan sejarah. Namun Al-Quran menegaskan bahwa dinding tersebut akan runtuh hanya ketika janji Allah tiba. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Ya'juj dan Ma'juj dijelaskan sebagai keturunan Nabi Adam. Mereka adalah manusia yang hidup, berkembang biak, makan, minum, dan memiliki kehidupan duniawi. Jumlah mereka sangat banyak, hingga digambarkan memenuhi bumi ketika keluar. Rasulullah juga menggambarkan bahwa setiap hari mereka mencoba melubangi dinding, namun selalu gagal hingga waktu yang telah ditentukan. Gambaran ini menegaskan bahwa keberadaan Ya'juj dan Ma'juj berlangsung lintas generasi, bukan satu peristiwa sejarah singkat yang bisa dihubungkan langsung dengan satu bangsa penyerbu tertentu. Dalam sejarah dunia, banyak bangsa yang dikenal karena penaklukan besar dan kehancuran yang mereka timbulkan. Bangsa Hun, Mongol, dan berbagai suku penunggang kuda dari wilayah utara seringkali disebut sebagai barbar karena kecepatan penyerbuan dan dampak kehancuran yang mereka tinggalkan. Sebagian orang kemudian tergoda untuk menyamakan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Namun, pandangan ini bermasalah dalam perspektif Islam. Bangsa-bangsa tersebut memiliki asal-usul, masa kejayaan, dan kejatuhan yang dapat ditelusuri secara sejarah. Mereka muncul, menaklukkan, lalu melemah, dan hilang sebagai kekuatan dominan. Sementara itu,
Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam digambarkan masih terkurung hingga menjelang akhir zaman, dan keluarnya mereka merupakan peristiwa global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Islam tidak menafikan bahwa ada kemiripan perilaku antara Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa-bangsa perusak dalam sejarah. Kerusakan, penumpahan darah, dan penghancuran tatanan seringkali menjadi ciri kelompok manusia yang jauh dari nilai ilahi. Namun, kemiripan perilaku tidak berarti kesamaan identitas. Al-Quran tidak pernah menyebut ciri fisik, bahasa, atau wilayah geografis spesifik Ya'juj dan Ma'juj dengan detail yang memungkinkan identifikasi langsung. Hikmah dari ketidakjelasan ini adalah agar manusia tidak terjebak pada spekulasi, tetapi fokus pada pelajaran moral yang terkandung di dalam kisah tersebut. Dalam rangkaian akhir zaman, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar. Peristiwa ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa ke bumi. Ketika itu, dunia berada dalam kondisi yang sangat genting. Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan jumlah yang luar biasa, menyebar dengan cepat dan menimbulkan kerusakan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Mereka digambarkan meminum air dan menghabiskan sumber daya dalam perjalanan mereka. Umat manusia tidak mampu menghadapi mereka dengan kekuatan senjata atau strategi. Bahkan Nabi Isa dan orang-orang beriman harus berlindung dan memohon pertolongan Allah. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar bangsa penakluk biasa, melainkan ujian besar bagi seluruh umat manusia. Akhir dari Ya'juj dan Ma'juj juga memberikan pelajaran penting. Mereka tidak dikalahkan oleh manusia, tetapi oleh kehendak Allah secara langsung. Allah mengirimkan makhluk kecil yang menyerang leher mereka hingga mereka mati bergelimpangan. Tubuh mereka menimbulkan bau busuk yang menyebar ke seluruh bumi hingga Allah kembali menurunkan hujan untuk membersihkan bumi. Narasi ini menegaskan bahwa sebesar apapun kekuatan kolektif manusia, ia tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Ini juga membantah anggapan bahwa Ya'juj dan Ma'juj hanyalah simbol politik atau metafora peradaban tertentu. Dari keseluruhan narasi Islam, dapat dipahami bahwa menyamakan bangsa barbar dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah kesalahan konseptual. Bangsa barbar adalah istilah sejarah yang relatif, sementara Ya'juj dan Ma'juj adalah realitas eskatologis yang memiliki peran spesifik dalam rencana Allah. Setiap bangsa bisa berperilaku seperti Ya'juj dan Ma'juj jika mereka menyebarkan kerusakan, kesombongan, dan kezaliman. Tetapi itu tidak berarti mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam wahyu. Islam mengajarkan bahwa fokus utama bukan pada identifikasi siapa mereka, melainkan pada kesiapan moral dan spiritual manusia menghadapi ujian besar di akhir zaman. Kisah Ya'juj dan Ma'juj mengandung peringatan universal. Ia mengajarkan bahwa peradaban setinggi apapun dapat runtuh jika kehilangan nilai ketuhanan. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah, teknologi, atau dominasi, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, narasi Ya'juj dan Ma'juj bukan alat untuk menstigma bangsa tertentu, tetapi cermin bagi seluruh umat manusia agar tidak terjerumus dalam jalan kerusakan. Selama manusia terus memandang kisah ini dengan kacamata prasangka rasial atau sejarah sempit, maka pesan utamanya akan hilang. Namun, jika dipahami sebagai peringatan ilahi yang melampaui zaman, maka kisah ini akan tetap relevan hingga hari kiamat. Melanjutkan narasi ini, penting untuk memahami bahwa kebingungan manusia dalam mengidentifikasi Ya'juj dan Ma'juj seringkali berakar dari kecenderungan untuk menafsirkan wahyu dengan kacamata zaman dan pengalaman sejarah yang terbatas. Manusia cenderung mencari bentuk yang sudah dikenal, wajah yang pernah dicatat, atau bangsa yang telah meninggalkan trauma kolektif dalam sejarah. Padahal, Al-Quran dan hadis justru mengarahkan perhatian manusia bukan pada siapa mereka secara detail duniawi, melainkan pada apa makna keberadaan mereka dalam skenario besar kehidupan.
Ketika manusia memaksakan identifikasi Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar tertentu, sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah memperkecil peringatan ilahi agar terasa lebih aman dan terkendali oleh akal. Dalam Islam, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai umat manusia yang terkurung oleh kehendak Allah, bukan sekedar oleh dinding fisik. Dinding yang dibangun Zulkarnain bukan hanya struktur besi dan tembaga, tetapi juga simbol bahwa Allah mampu menahan kerusakan besar selama manusia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama dinding itu berdiri, dunia berjalan dengan segala konflik dan ketidakadilan yang ada, namun belum mencapai puncak kehancuran total. Ini menunjukkan bahwa keluarnya Yajuj dan Majuj bukan sekedar peristiwa geografis, melainkan titik balik moral dan spiritual umat manusia. Jika ditarik ke dalam konteks sejarah panjang manusia, kita akan melihat pola yang berulang. Setiap kali suatu bangsa mencapai puncak kekuatan tanpa diimbangi dengan keadilan dan ketakwaan, mereka mulai merusak bumi. Mereka mengeksploitasi sumber daya, menindas yang lemah, dan menganggap diri sebagai pusat dunia. Dalam fase inilah, banyak bangsa lain memberi cap barbar kepada mereka atau sebaliknya. Namun Islam memandang semua itu sebagai gejala, bukan hakikat. Hakikat Yajuj dan Majuj bukan pada cara berpakaian, bentuk wajah, atau wilayah tempat tinggal, melainkan pada skala kerusakan dan kecepatan penyebarannya ketika Allah mengizinkan mereka keluar. Beberapa ulama menjelaskan bahwa hikmah Allah menyembunyikan lokasi dan detail Yajuj dan Majuj adalah agar manusia tidak lalai. Jika manusia mengetahui secara pasti siapa dan di mana mereka, maka manusia akan merasa aman selama mereka belum muncul. Padahal, pesan Al-Quran adalah kewaspadaan terus-menerus. Dunia tidak pernah benar-benar aman dari kerusakan selama manusia masih memiliki kecenderungan untuk melampaui batas. Dengan demikian, Yajuj dan Majuj adalah puncak dari apa yang bisa terjadi ketika kecenderungan tersebut dilepaskan tanpa penghalang ilahi. Dalam banyak riwayat, digambarkan bahwa ketika Yajuj dan Majuj keluar, mereka turun dari setiap tempat yang tinggi. Gambaran ini menunjukkan penyebaran yang masif dan tidak terbendung. Mereka tidak datang dari satu arah seperti pasukan perang biasa, melainkan dari berbagai penjuru. Ini semakin menguatkan bahwa mereka bukan sekedar bangsa penyerbu dalam pengertian sejarah klasik. Bangsa barbar dalam catatan sejarah selalu memiliki jalur, wilayah asal, dan batas kekuasaan. Yajuj dan Majuj justru digambarkan melampaui batas-batas tersebut, seakan dunia menjadi sempit oleh kehadiran mereka. Pada saat itu, manusia berada dalam kondisi ketidakberdayaan total. Teknologi, strategi, dan kekuatan militer tidak lagi berguna. Ini adalah pelajaran besar bagi manusia modern yang sering menggantungkan harapan pada kemajuan material. Islam mengajarkan bahwa kemajuan tanpa bimbingan ilahi akan mencapai titik kehancuran. Yajuj dan Majuj menjadi simbol nyata dari kegagalan manusia mengelola kekuatan yang diberikan Allah. Mereka memiliki jumlah, daya gerak, dan kekuatan, tetapi tidak memiliki hikmah dan tanggung jawab. Ketika Nabi Isa dan orang-orang beriman berdoa memohon pertolongan, doa itu menjadi satu-satunya jalan keluar. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi, dan tidak ada solusi duniawi. Jawaban Allah datang dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia. Makhluk kecil yang dikirim Allah untuk membinasakan Yajuj dan Majuj menunjukkan bahwa kekuatan terbesar Allah seringkali datang melalui hal yang dianggap remeh oleh manusia. Ini sekaligus menghancurkan kesombongan kolektif Yajuj dan Majuj yang merasa tidak terkalahkan. Setelah mereka binasa, bumi berada dalam kondisi yang sangat tercemar oleh jasad mereka. Bau busuk menyebar dan kehidupan hampir tidak mungkin berlangsung. Sekali lagi, manusia tidak mampu membersihkan bumi dengan usahanya sendiri. Allah menurunkan hujan yang membersihkan bumi secara menyeluruh.
Narasi ini mengajarkan bahwa kerusakan yang melampaui batas manusia hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Manusia hanya diminta untuk mengambil pelajaran dan kembali kepada jalan yang lurus. Dari keseluruhan rangkaian ini, jelas bahwa Yajuj dan Majuj tidak dimaksudkan untuk diidentifikasi sebagai bangsa barbar tertentu dalam sejarah. Mereka adalah bagian dari rencana besar Allah yang akan terwujud pada waktu yang telah ditentukan. Bangsa barbar dalam sejarah hanyalah bayangan kecil dari potensi kerusakan manusia. Mereka bisa menjadi peringatan, tetapi bukan definisi. Islam tidak mengajarkan kebencian rasial atau stigmatisasi bangsa, melainkan introspeksi kolektif umat manusia. Narasi Yajuj dan Majuj juga relevan dengan kondisi dunia modern. Ketika eksploitasi alam, ketimpangan global, dan konflik massal semakin meningkat, manusia seharusnya merenungkan apakah mereka sedang mendekati karakter kerusakan yang digambarkan dalam wahyu. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti tanpa tujuan, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Selama manusia masih diberi waktu sebelum dinding itu runtuh, masih ada kesempatan untuk memperbaiki arah peradaban. Dengan demikian, pertanyaan apakah bangsa barbar adalah Yajuj dan Majuj seharusnya diubah menjadi pertanyaan yang lebih dalam. Apakah manusia sedang berjalan menuju perilaku seperti Yajuj dan Majuj? Apakah peradaban modern sedang membangun dinding ketakwaan atau justru melubanginya dengan kesombongan dan kerakusan? Islam mengajak manusia untuk melihat ke dalam diri, bukan menunjuk keluar dengan tuduhan. Narasi ini dapat terus dilanjutkan dengan pembahasan tafsir ulama, perbandingan pandangan klasik dan kontemporer, serta refleksi mendalam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Selama kisah ini dipahami sebagai cermin, bukan sebagai label, maka ia akan tetap hidup dan relevan sepanjang zaman. Melanjutkan narasi ini lebih jauh, perlu disadari bahwa kisah Yajuj dan Majuj dalam Islam bukan sekedar cerita tentang kehancuran massal, tetapi juga tentang perjalanan batin umat manusia. Sejak awal penciptaan, manusia selalu diuji dengan kekuasaan dan kebebasan memilih. Ketika kekuasaan itu disertai kesadaran akan keterbatasan diri di hadapan Tuhan, maka ia melahirkan keadilan. Namun ketika kekuasaan dilepaskan dari nilai ketuhanan, ia berubah menjadi alat perusakan. Dalam konteks inilah, Yajuj dan Majuj muncul sebagai puncak dari akumulasi kebebasan manusia yang tidak lagi dibatasi oleh rasa tanggung jawab. Banyak penafsiran yang keliru muncul karena manusia ingin menjadikan Yajuj dan Majuj sebagai sesuatu yang jauh, asing, dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan sekarang. Dengan menyebut mereka bangsa barbar, bangsa liar, atau bangsa dari wilayah tertentu, manusia secara tidak sadar sedang mencuci tangan dari pesan utama wahyu. Padahal, Al-Quran tidak pernah menyebut bahwa Yajuj dan Majuj adalah bangsa yang primitif atau terbelakang. Justru gambaran tentang kecepatan, jumlah, dan kemampuan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang sangat aktif, terorganisasi secara masif, dan mampu menguasai ruang yang luas. Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa ketika Yajuj dan Majuj keluar, sebagian dari mereka berkata bahwa mereka telah mengalahkan penduduk bumi, lalu sebagian lainnya berkata bahwa mereka akan mengalahkan penduduk langit. Pernyataan ini bukan sekedar kesombongan verbal, melainkan cerminan dari mentalitas manusia yang merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kesombongan seperti ini tidak lahir dari keterbelakangan, tetapi justru dari rasa superioritas. Oleh karena itu, menyamakan Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar yang dianggap tidak beradab adalah kesalahan besar dalam memahami pesan spiritualnya. Jika kita menelusuri sejarah pemikiran manusia, kita akan menemukan bahwa setiap peradaban besar selalu memiliki narasi tentang kehancuran besar di masa depan. Dalam Islam, kehancuran itu tidak digambarkan sebagai kehancuran tanpa makna, melainkan sebagai konsekuensi dari akumulasi kerusakan. Yajuj dan Majuj bukan muncul secara tiba-tiba tanpa sebab.
melainkan hadir ketika manusia secara kolektif telah mencapai titik di mana kerusakan tidak lagi bisa dibendung oleh mekanisme sosial biasa. Dinding yang dibangun. Zulkarnain berfungsi sebagai penahan sementara, bukan solusi permanen. Makna dinding ini sangat dalam. Ia melambangkan rahmat Tuhan yang menunda azab. Selama dinding itu berdiri, manusia masih diberi ruang untuk bertobat, memperbaiki sistem hidup, dan menegakkan keadilan. Ketika manusia gagal memanfaatkan waktu ini, maka runtuhnya dinding menjadi simbol berakhirnya penundaan. Dengan demikian, fokus utama kisah ini bukan pada siapa Ya'juj dan Ma'juj secara etnis, tetapi pada kapan dan mengapa mereka dilepaskan. Dalam konteks ini, bangsa barbar dalam sejarah hanya bisa dipahami sebagai contoh kecil dari potensi kerusakan manusia. Mereka menaklukkan wilayah, menghancurkan kota, dan mengguncang peradaban. Tetapi semua itu masih berada dalam skala sejarah yang terbatas. Ya'juj dan Ma'juj justru digambarkan melampaui skala tersebut. Kerusakan mereka bersifat global, menyentuh seluruh penjuru bumi dan memengaruhi kehidupan manusia secara total. Oleh karena itu, mengurung makna Ya'juj dan Ma'juj dalam istilah barbar sama saja dengan mereduksi pesan ilahi menjadi sekedar catatan sejarah. Islam juga mengajarkan bahwa menjelang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dunia akan mengalami masa ketenangan semu. Setelah banyak ujian besar, manusia merasa bahwa penderitaan telah berakhir. Namun ketenangan ini justru menjadi latar bagi ujian terbesar. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar musuh fisik, tetapi ujian terhadap keimanan, kesabaran, dan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Ketika semua sistem runtuh, hanya hubungan manusia dengan Tuhan yang tersisa. Narasi tentang manusia yang berlindung bersama Isa dan berdoa menunjukkan bahwa pada titik tertentu, ilmu dan kekuatan manusia mencapai batasnya. Doa menjadi satu-satunya bahasa yang masih bermakna. Dalam dunia modern yang sering menertawakan doa sebagai sesuatu yang pasif, kisah ini menjadi teguran keras. Ia mengingatkan bahwa doa bukan tanda kelemahan, melainkan pengakuan akan realitas terdalam manusia. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, dunia tidak langsung menjadi sempurna. Bumi harus dibersihkan, udara harus disucikan, dan kehidupan harus dipulihkan. Ini mengajarkan bahwa dampak kerusakan besar tidak pernah hilang seketika. Bahkan setelah kejahatan dihancurkan, bekas-bekasnya masih harus ditangani. Dalam hal ini, kisah Ya'juj dan Ma'juj juga berbicara tentang tanggung jawab pasca kehancuran, tentang bagaimana manusia belajar hidup kembali dengan rendah hati. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa pertanyaan tentang bangsa barbar dan Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya adalah pertanyaan yang keliru arah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana manusia menghindari jalan menuju kondisi di mana Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Islam tidak mengajarkan fatalisme, melainkan kesadaran. Selama manusia masih mampu menahan diri dari kerusakan besar, selama keadilan masih ditegakkan, dan selama nilai ketuhanan masih menjadi landasan hidup, maka dinding itu masih berdiri. Kisah ini juga membantah anggapan bahwa Islam memandang masa depan dengan pesimisme. Justru sebaliknya, Islam memberikan peta yang jelas tentang sebab dan akibat. Kehancuran bukan takdir buta, tetapi hasil dari pilihan. Ya'juj dan Ma'juj adalah cermin dari apa yang bisa terjadi jika pilihan-pilihan itu diambil secara kolektif tanpa kendali moral. Dengan demikian, narasi panjang tentang Ya'juj dan Ma'juj seharusnya mengarahkan manusia pada perenungan mendalam, bukan pada pelabelan dangkal. Bangsa barbar hanyalah istilah yang lahir dari konflik antar manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah peringatan dari Tuhan tentang batas akhir kerusakan manusia. Selama manusia masih sibuk mencari siapa mereka di luar sana, pesan terpentingnya akan terus terlewatkan. Namun ketika manusia mulai melihat potensi Ya'juj dan Ma'juj dalam perilaku kolektifnya sendiri, saat itulah kisah ini benar-benar hidup dan bermakna. Narasi ini masih dapat terus dikembangkan dengan menggali makna tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi, hubungan antara kekuasaan dan amanah,
serta bagaimana Islam memandang masa depan dunia bukan sebagai kiamat semata, tetapi sebagai pengadilan atas pilihan-pilihan manusia sepanjang sejarah. Melanjutkan alur pemikiran ini, semakin jelas bahwa kisah Yajuj dan Majuj dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai cerita masa depan, melainkan terhubung erat dengan perjalanan panjang manusia sejak awal penciptaan. Sejak manusia pertama diciptakan, Allah telah memperingatkan bahwa manusia memiliki potensi untuk berbuat baik sekaligus berbuat kerusakan. Potensi ini tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk seiring perkembangan peradaban. Pada masa awal, kerusakan mungkin berbentuk kekerasan fisik sederhana. Namun seiring kemajuan, kerusakan itu menjadi lebih sistematis, lebih luas, dan lebih sulit dikendalikan. Yajuj dan Majuj hadir sebagai gambaran puncak dari kerusakan yang telah matang dan mengakar dalam sistem kehidupan manusia. Ketika manusia membangun peradaban, mereka membangun kota, hukum, teknologi, dan struktur sosial. Semua ini pada dasarnya adalah alat. Alat tersebut bisa menjadi sarana kebaikan jika digunakan dengan kesadaran akan tanggung jawab, namun bisa berubah menjadi sarana kehancuran jika digunakan tanpa batas. Dalam banyak ayat, Allah menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut muncul akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Yajuj dan Majuj bukan pengecualian dari prinsip ini, melainkan manifestasi ekstrim dari hukum sebab akibat yang telah lama berlaku. Disinilah letak kekeliruan besar ketika manusia berusaha mengaitkan Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar tertentu. Bangsa barbar dalam catatan sejarah seringkali digambarkan sebagai kelompok yang datang dari luar sistem peradaban mapan. Namun Yajuj dan Majuj justru digambarkan sebagai bagian dari umat manusia itu sendiri, bukan dari luar. Mereka bukan antitesis peradaban, melainkan hasil dari peradaban yang kehilangan arah. Kerusakan yang mereka timbulkan bukan karena ketiadaan struktur, tetapi karena struktur yang ada tidak lagi dikendalikan oleh nilai ilahi. Dalam banyak penafsiran, disebutkan bahwa Yajuj dan Majuj memiliki jumlah yang sangat besar. Jumlah ini bukan hanya menandakan populasi fisik, tetapi juga menunjukkan kekuatan kolektif yang tidak terbendung. Ketika manusia bergerak secara massal tanpa kompas moral, maka kecepatan dan daya rusaknya meningkat berkali-kali lipat. Inilah sebabnya mengapa dalam kisah keluarnya mereka, manusia tidak mampu melawan. Bukan karena manusia tiba-tiba menjadi lemah, tetapi karena yang dihadapi adalah akumulasi kerusakan yang telah lama ditunda. Kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah tidak menzalimi manusia. Dinding yang dibangun oleh Zulkarnain berdiri sebagai bukti bahwa Allah memberi perlindungan dan waktu. Selama dinding itu ada, manusia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun ketika manusia terus melubangi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kasih sayang, maka secara maknawi dinding itu telah rapuh, meskipun secara fisik masih berdiri. Runtuhnya dinding di akhir zaman hanyalah penegasan dari runtuhnya batas moral yang telah lama terjadi. Dalam kehidupan modern, manusia sering merasa bahwa mereka telah melampaui generasi sebelumnya dalam hal kecerdasan dan kemampuan. Namun Islam mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan justru mempercepat kehancuran. Yajuj dan Majuj digambarkan bergerak cepat, menyebar luas, dan menghabiskan apa yang mereka lewati. Gambaran ini sangat relevan dengan dunia yang dikuasai oleh eksploitasi tanpa henti, di mana sumber daya diambil lebih cepat daripada kemampuan bumi untuk memulihkannya. Dalam konteks ini, Yajuj dan Majuj bukanlah bangsa primitif, tetapi justru gambaran manusia yang sangat aktif, namun kehilangan kendali diri. Ketika manusia akhirnya menyadari ketidakberdayaan mereka, doa menjadi satu-satunya jalan. Ini adalah titik balik dalam narasi. Selama manusia masih percaya bahwa mereka bisa menyelesaikan segalanya sendiri, pertolongan tidak datang. Namun ketika manusia mengakui keterbatasannya, pintu langit terbuka. Ini bukan pesan keputusasaan, melainkan pesan kerendahan hati. Islam mengajarkan
bahwa pengakuan akan kelemahan bukanlah kegagalan, tetapi awal dari keselamatan. Setelah Yajuj dan Majuj dibinasakan, proses pembersihan bumi menjadi simbol pemulihan. Allah tidak membiarkan bumi dalam keadaan tercemar selamanya. Hujan yang diturunkan untuk membersihkan bumi menunjukkan bahwa rahmat Allah selalu menyertai keadilannya. Setelah kehancuran besar, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali, namun dengan syarat bahwa manusia telah belajar dari kesalahan mereka. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa kisah Yajuj dan Majuj tidak mengajarkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Ia justru menghapus dasar kebencian rasial, karena akar masalahnya bukan pada siapa manusia itu, tetapi pada bagaimana manusia berperilaku. Setiap manusia, setiap bangsa, dan setiap peradaban memiliki potensi untuk mendekati karakter Yajuj dan Majuj jika mereka membiarkan keserakahan, kesombongan, dan ketidakadilan menguasai diri mereka. Oleh karena itu, menyebut bangsa barbar sebagai Yajuj dan Majuj bukan hanya keliru secara teologis, tetapi juga berbahaya secara moral. Ia mengalihkan perhatian dari introspeksi menuju tudingan. Islam tidak membangun kesadaran dengan menunjuk musuh imajiner, tetapi dengan mengajak manusia melihat cermin. Yajuj dan Majuj adalah cermin paling besar yang pernah ditunjukkan kepada umat manusia. Cermin tentang apa yang bisa terjadi jika kekuasaan dilepaskan dari amanah. Selama manusia masih hidup di dunia, kisah ini akan terus relevan. Ia tidak menunggu akhir zaman untuk berbicara, tetapi berbicara setiap kali manusia melampaui batas. Selama manusia masih memilih jalan keadilan, kasih sayang, dan ketundukan kepada Allah, maka hakikat Yajuj dan Majuj masih tertahan. Namun jika manusia terus mengabaikan peringatan ini, maka kisah tersebut bukan lagi sekadar bacaan, melainkan kenyataan yang menunggu waktunya. Narasi ini masih dapat terus diperpanjang dengan mengaitkan konsep amanah, keadilan sosial, tanggung jawab terhadap alam, dan makna kekhalifahan manusia di bumi. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu pesan utama, bahwa Yajuj dan Majuj bukan tentang bangsa lain, melainkan tentang pilihan manusia sendiri. Melanjutkan renungan ini lebih dalam lagi, kisah Yajuj dan Majuj juga menyentuh aspek paling sensitif dari jiwa manusia, yaitu rasa aman palsu. Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari cara untuk merasa aman, baik melalui kekuatan militer, kekayaan, aliansi politik, maupun kemajuan teknologi. Namun Islam mengingatkan bahwa rasa aman yang tidak dibangun di atas ketundukan kepada Allah hanyalah ilusi. Dinding Zulkarnain sendiri menjadi simbol paling kuat dari ilusi ini. Selama dinding itu berdiri, manusia merasa terlindungi. Namun perlindungan itu bukan bersumber dari besi dan tembaga, melainkan dari izin Allah. Ketika izin itu dicabut, tidak ada satupun kekuatan duniawi yang mampu mempertahankannya. Dalam konteks ini, Yajuj dan Majuj menjadi pelajaran tentang batas akhir kemampuan manusia. Selama manusia masih mampu mengendalikan konflik, masih ada ruang dialog, perang, dan rekonsiliasi. Namun ketika Yajuj dan Majuj keluar, seluruh mekanisme itu runtuh. Tidak ada lagi diplomasi, tidak ada lagi strategi jangka panjang. Dunia memasuki fase di mana hukum sebab akibat bekerja secara telanjang. Kerusakan yang telah lama dikumpulkan akhirnya menuntut pembayaran penuh. Jika kita memperhatikan dengan saksama, Islam tidak pernah menggambarkan Yajuj dan Majuj sebagai makhluk yang datang untuk membawa ide baru atau peradaban alternatif. Mereka tidak membawa agama, tidak membawa sistem moral, dan tidak membawa visi perbaikan. Mereka hanya bergerak, menguasai, dan menghabiskan. Ini adalah gambaran manusia yang hidup tanpa tujuan transenden. Hidup mereka tidak diarahkan untuk ibadah, keadilan, atau keseimbangan, melainkan hanya untuk dominasi. Inilah sebabnya mengapa mereka menjadi simbol kehancuran total, bukan sekedar penjajahan. Disinilah kesalahan besar muncul, ketika Yajuj dan Majuj disamakan dengan bangsa barbar. Bangsa barbar dalam sejarah
tetap memiliki nilai, ikatan keluarga, dan struktur sosial mereka sendiri. Mereka berperang, tetapi juga membangun. Mereka menghancurkan, tetapi juga menciptakan kebudayaan. Yajuj dan Majuj dalam narasi Islam tidak digambarkan demikian. Mereka tidak meninggalkan warisan peradaban. Mereka hanya meninggalkan kehancuran dan kekosongan. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan fase sejarah biasa, melainkan penutup dari satu siklus besar kehidupan manusia. Narasi ini juga mengandung peringatan keras bagi manusia yang terlalu memuja jumlah dan kecepatan.